Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Semoga selalu sehat ya hari ini dan semua aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, mafia koruptor memang sudah menjadi hal yang umum, bukan lagi rahasia. Bahkan teman-teman, ini mantan Menteri Hukum Menko Polhukam Mahfud MD mengakui di kementerian, di kabinet, bahkan teman-teman di lembaga-lembaga tinggi banyak sekali oknum pejabat yang bermain. Kalau misalnya mau, Pak Mahfud bisa saja langsung menunjuk si A, si B, si C. Tapi kan kalau misalnya menunjuk tak menyiapkan bukti itu sama saja bunuh diri. Nah, obrolan menarik ini ditemani oleh mentan eh, Nah, teman-teman, obrolan menarik ini ditemani oleh Mentran Amran Sulaiman yang memang terkenal berani, teman-teman, menyikat berbagai beberapa mafia pangan, khususnya yang bermain di beras. Ini obrolan dua tokoh nasional yang tak malu-malu lagi, teman-teman, menyebut beberapa kementerian memang jadi sarangnya mafia harus diberantas. Nah, kalau misalnya sudah tahu ini orangnya, ini kementeriannya, kenapa nggak langsung saja nih Bapak bikin greget kita ya? Kenapa nggak langsung saja di-spill, diomongkan kepada Pak Prabowo? Ini Pak, misalnya kementerian Anu, menterinya Anu, ini pejabatnya ini melakukan tindak pidana korupsi atau ya ini mafia ya yang membuat Indonesia ini sengsara. Kenapa nggak langsung saja disikat? Nah, biar lebih lengkap teman-teman obrolannya seperti apa, bagaimana cara mengikat para mafia-mafia yang berada di kalangan atau yang ini di tubuh Kabinet Indonesia. Mending kita simak saja langsung obrolan dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menteri Pangan Bapak Amran Sulaiman. Kita simak video selengkapnya. Cobaan tertinggi kan mati. Dan itu kita harus siap terima. Nggak usah kita pikir, kalau kita pikirkan semua ini resikonya, ini macam-macam, kita nggak bekerja. Negara ini ya banyak mafianya. Di kantor-kantor banyak parasitnya. Kami himbau kepada seluruh pengusaha, Bapak Presiden minta kemarin, kalau masih tidak sesuai regulasi yang ada, ditindak tegas. Tapi aku mau jelaskan di tempat ini, bahwa yang saya maksud adalah 86% ini tidak sesuai regulasi. Titik, nggak usah dibantah. Karena kepungan mafia dan parasit-parasit itu kadang-kadang enggak berkutik. Kadang-kadang enggak berkutik. Akhirnya ya udahlah kita selesaikan pelan-pelan. Pelan-pelannya kapan? Kan nggak bisa ya. Terus negara kok pelan-pelan. Kita dibatasi waktu 5 tahun kan. Kami langsung cabut izinnya, langsung kami kirim, sekarang sudah tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di podcast Terus Terang. Podcast di mana saya senantiasa berbicara secara terus terang dan tanpa basa-basi. Kali ini saya mengundang seorang narasumber khusus dalam forum ini. Seorang tokoh yang sekarang ini sedang mendapat banyak perhatian karena langkah-langkahnya yang mungkin agak berbeda dibandingkan dengan pejabat lain pada umumnya. Artinya ada yang khas yang bisa kita lihat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman yang sudah berada di studio saat ini. Sebagai sesama anak bangsa yang cinta negeri ini, kami akan berdiskusi. Saya sering berdiskusi sebenarnya dengan Pak Menteri ini. Ketika pada periode pertama pemerintahan Pak Jokowi dulu, saya melihat langkah-langkahnya sangat berani, sangat tegas. Tetapi juga saya tahu karena saya juga pernah di kabinet, tidak mudah. Hambatan-hambatan dari dalam, dari atas, dari bawah, dari samping, kanan, kiri, banyak sekali. Sehingga kami sering atau pernah berdiskusi diam-diam tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Beliau suka belak-belakan seperti saya. Sekarang saya akan berbicara tentang banyak hal, antara lain yang sekarang sedang ramai ini tentang mafia pangan dan tentu mafia hukum. Karena ada saya di sini akan nambah cerita yang bagus ini.
bagus bagi pembangunan bangsa. Baiklah, seperti biasa, mari kita mulai. Mas Rizal, silakan mau tanya apa ke saya dan terutama kepada Pak Menteri Amran Sulaiman. Terima kasih Mahfud, Pak Amran, Pak Menteri, selamat Pak. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di studio kita. Pagi-pagi sudah hadir di studio kita. Audiens sekalian, pemirsa sekalian, ini adalah episode istimewa karena terus terang mempertemukan dua tukang gebuk di pemerintahan. Yang satu baru selesai periode lalu menjadi Menko Polhukam, yang sekarang sedang menjabat dan menggebuk kiri kanan. Depan, atas, bawah juga digebuk. Dulu beliau sudah pernah menjadi menteri di periode pertama Pak Jokowi, lalu di 1 tahun terakhir periode kedua, dipilih lagi menjadi Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman. Pak, makasih sekali lagi Pak Amran. Terima kasih. Pak Amran, saya baru tahu kalau tadi Pak Mahfud memberikan openingnya itu ternyata Anda berdua sering diskusi, Ya, Iya. sering curhat, sesama algojo. ketemu di bandara pun salipan gitu, kalau salaman berbisik juga gimana? Aduh, siapa gitu. Ketemu kimiawinya Pak Amran ya. Ketemu. Iya. Dulu waktu Demi bangsa. pertama ya, Demi bangsa. waktu pertama beliau jadi menteri, saya sudah berhenti jadi ketua MK. Kami ngobrol berdua betapa negara ini ya banyak mafianya. Di kantor-kantor banyak parasitnya. Terus di negara ini secara keseluruhan mafianya luar biasa. Ya. Pak Mahfud, Pak Amran, saya mau agak fokus ke mafia pangan, Pak. Kemarin itu Presiden di Solo, Pak Amran, hari Minggu, 2 hari lalu, Pak, Iya. berpidato dan mengatakan bahwa akan menyatakan perang terhadap mafia pangan. Nah, ada Pak Amran di sini. Dalam 9 bulan Anda bekerja, Pak, atau bahkan kita tarik sebelumnya, ya 5 tahun Anda di periode Pak Jokowi, seberapa bahaya dan seberapa mengganggu mafia pangan itu, Pak? Sebenarnya ya, kalau saya biasa aja menghadapi, ikhlas saja. Jangan pernah merasa terganggu. Oke. Kita menjalankan saja sesuai undang-undang. Kalau kami beragama Islam, sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, selesai. Tapi ikan Simple. berbahaya sekali tuh, Pak, praktik yang dilakukan oleh mereka itu. Cobaan tertinggi kan mati. Dan itu kita harus siap terima. Nggak usah kita pikir. Kalau kita pikirkan semua ini resikonya, ini macam-macam, kita nggak bekerja. Oke. Nah, kebetulan sebelum ini Bapak Presiden pidato, kami diskusi bersama Pak Kapolri. Pak Kapolri setuju. Tindak lanjuti. Pak Jaksa Agung luar biasa, tegas. Pak Jaksa Agung, kami diskusi berdua. Pak, ada gini-gini, enggak. Tindak lanjuti. Pasti Presiden setuju. Begitu pidato kemarin di Klaten, benar. Bahwa Presiden sangat setuju tindak lanjuti karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini ruang ekonomi orang kecil. Jangan kalau saya kalau ada konglomerat, aku siapkan karpet merah. Sektor pertanian, perkebunan, pabrik gula, CPO hilirisasi, banyak ribuan triliun kita masih butuh di pertanian. Masuk ke sana, jangan ganggu yang vital. Beras bermasalah, pangan bermasalah, negara bermasalah. Iya. Ini ekonomi rakyat kecil. Kalau saya jangan diganggu. Saya selalu beritahu mereka yang konglomerat ini sini diskusi. Teman, kamu masuk di sini, jangan mengganggu di sini. Ini vital, ini bermasalah sedikit, ini negara goncang nih. Tapi masuk di perkebunan, untungnya lebih besar. Cuma ini cepat, per 3 bulan, per 3 bulan. Iya. Tapi kalau ini menunggu 5 tahun, tapi bisa panen 30 tahun. Nah, kami diskusi Pak Jaksa Agung 4 mata, Pak Kapolri. Sebelum Bapak Presiden sampaikan, kami sudah diskusi 4 mata. Enggak, kita tindak lanjuti. Itu kita harus lindungi rakyat kecil. Setelah itu kami lapor ke Bapak Presiden, dipanggil di bandara, kami laporkan apa adanya. Berdasarkan data, bukan opini. Iya. Jadi nggak usah dipolemikkan. Ini adalah tidak sesuai standar regulasi yang ada. Titik. Karena Nggak usah ketegasan. diberi oplosan ini kemudian beras curah ini. Iya, iya. Ini ada aku lihat. Nggak usah lah. Tidak sesuai lab yang kami baca, ada 13 lab seluruh Indonesia, tidak sesuai
ya premium medium itu tidak sesuai. Harusnya ini harganya 12.500, nggak boleh lebih. Tapi dijual 15.000, 16.000, 17.000, 14.000. Rata-rata 3.000 saja. Average ya. Itu kerugian rakyat itu 100 triliun. Kalau ini 10 tahun. Potensi kerugian. Potensi kerugian. Iya. Dan pasti merugikan. Iya. Dan kita sudah cek. Juga mereka banyak mengaku. Jadi banyak yang definisi skala oplosan apa artinya, nggak usah terlalu panjang berbelit-belit. Singkat, ini regulasinya, ini berasnya yang dijual. Titik, selesai. Mau tanya apa lagi? Iya. Ini regulasinya yang dikeluarkan oleh pemerintah resmi, kemudian ini faktanya lapangan. Selesai kan? Menurut Pak Amran, itu ditanggapi oleh sejumlah kalangan ini masih ada permakluman mungkin ya begitu Pak, kira-kira Apa? gitu ya. Di opini publik masih mengatakan ini nggak terlalu melanggar dan Ya, segala macam-macam. Di sana kan pasti Iya. ada afiliasi, Iya. temannya terganggu. Ya, ya. Impor beras, Pak. Itu impor beras itu untungnya banyak tuh. Kami maklumi juga. Iya. Yang dulunya impor tiba-tiba tidak. Kehilangan Bayangkan tiba-tiba ya. untung Rp1.000 saja atau Rp2.000 lah. 1 juta itu 1 triliun. Kalau 7 juta 7 triliun, 2 tahun berturut-turut. 2 tahun. Dan itu secari kertas, kapal, bukan mereka urus. Yang kapal kan orang lain, selesai, masuk. Jadi, dan ini infrastrukturnya sudah terbangun, gudangnya sudah puluhan Iya, tahun. udah investasi bertahun sekian kemudian lama. apa namanya SDM-nya sudah terbentuk, kapalnya, infrastruktur ini sudah terbentuk. Jadi kami juga sadar, tetapi kami himbau kepada seluruh pengusaha, Bapak Presiden minta kemarin, kalau masih tidak sesuai regulasi yang ada, ditindak tegas. Itu nggak ada lagi, nggak ada lagi ruang diskusi. Untuk ini nggak perlu lagi kita bahas. Nggak usah cerita, ini oplos, ini di Amerika, ini Indonesia. Nggak usah ini ada pengamat. Nggak usah pakai teori. Sampai ke Ini, mana-mana ya. ini regulasinya, ini faktanya, sesuai lab. Kira-kira 13 lab, semuanya salah. Ini level nasional nih, labnya. Nih, aku padukan masuk. Nggak usah ada lagi ini beras campuran, ini macam-macam aja, muter-muter. Pak Bilang Mahfud. salah titik. Saya ke Pak Mana? Mahfud dulu Pak. Tak baca Mendengarkan penjelasan beliau ini seperti ini, apa komentar Pak Mahfud sebagai orang yang mencermati dari luar? Ya itu yang saya rasakan ya. Jadi banyak sekali permainan-permainan itu yang sangat merugikan rakyat. Dan saya melihat Pak Amran ini berani gitu mengungkap itu. Padahal itu terjadi di berbagai sektor ya. Yang berani itu yang saya lihat iya Pak Amran ya. Iya. Ini Saya- bicara di dalam pemerintahan. Ya, yang saya Iya, yang, iya, Pak yang Mahfud tentu ya, mencermati yang ya. punya tanggung jawab ke tata pemerintahan kan. Iya. Makanya sejak dulu saya melihat Pak Amran ini kesepian. Itu sebabnya dulu sering komunikasi dengan saya karena di dalam itu banyak hambatan untuk Iya. perbaiki. Sehingga keluarnya itu tidak bisa tertumpah ke dalam lalu diskusi dulu dengan saya sejak jadi menteri pertama. Saya bilang wah hebat nih orang, gimana ya menteri-menteri yang lain ada 5 saja lah ya di sektor 5 saja Di sektor-sektor penting, Pak, ya? itu sudah mengguncang gitu. Waktu itu beliau sendirian memperbaikinya gimana nih ya, dihambat di sini pelakunya ini gitu. Saya lihat petanya dari Pak Amran waktu itu, wah ini ya tidak mudah memang menyelesaikannya. Tapi saya gembira ya, Pak Amran masih tetap sesudah ini sekarang masuk lagi, sesudah dulu berhenti 1 periode, tapi di akhir periode kedua masuk lagi kan. Iya. Itu sudah mulai tertata lagi dan mulai ada lagi yang muncul gitu berbicara tentang kantornya, berbicara tentang tugasnya. Yang banyak itu kan karena kepungan mafia dan parasit-parasit itu kadang-kala ndak berkutik. Iya. Kadang-kala ndak berkutik. Akhirnya ya udahlah kita selesaikan pelan-pelan. Pelan-pelannya kapan kan nggak bisa ya. Terus negara kok pelan-pelan. Kita dibatasi waktu 5 tahun kan. Dibagi penggalan 5 per anggaran, per tahun anggaran. Kalau pelan-pelan terus menyelesaikan susah. Pak Mahfud tadi mengatakan gini Pak Menteri, bahwa ternyata berat yang dihadapi. Pak Mahfud hadapi berat, saya yakin Pak Amran juga menghadapi. Seberapa berat Pak menghadapi mafia pangan?
Iya memang berat, tapi tidak boleh lelah. Tidak boleh lelah. Oke. Gimana Pak Tidak. ceritanya? Jadi gini, ini yang ramai masalah beras nih. Ya, sekarang. Ini masalah beras. Kami ingin sampaikan dulu, meluruskan dulu karena banyak orang tidak paham tapi komentar. Ini Oke. masalah, ini satu masalah juga. Kita tidak tahu punya afiliasi dengan Kelompok mana mafianya, gitu ya? kelompok Mafia mana dan mana? seterusnya. Yang pertama adalah ini awal mula beras ini, masalah beras muncul. Ada data BPS, bukan data saya, mengatakan bahwa harga turun Ya. di tingkat petani. Kemudian di konsumen naik. Kemudian sesuai data BPS, produksi kita tertinggi selama 7 tahun. Selama 7 tahun? Iya, Oke. karena pertanian kami larang mengeluarkan data produksi. Kenapa? Selalu dianggap subjektif. Oke, Makanya pakai data BPS? data BPS. Oke. Yang kedua, data FAO, lebih tinggi lagi. Hmm. FAO mengatakan ini produksi kita yang tahun lalu 30 juta ton, sekarang diprediksi naik 35 juta ton, dan kenaikannya tertinggi nomor 2 dunia setelah Brasil. Tertinggi Untuk- kedua di dunia Iya. setelah Brasil? Setelah Brasil. Kata FAO. Iya. Itu bukan kami yang rilis. Iya, iya, iya. Yang ketiga, juga pada saat yang bersamaan, Kementerian Amerika, United States Department of Agriculture, Amerika, mengeluarkan juga data bahwasanya ini hebat betul. Bahwa Indonesia produksinya nanti 34,6 juta ton. Dari 30. 34,6 juta ton dari Tahun 30 ini. tahun ini. Kemudian target kita kan 32. Produksi tahun lalu 30. Artinya ada lompatan 4 juta ton. Sekarang ini sudah ada surplus 3 juta ton. Ada keyakinan saya data semua ini benar. Oke. Dan itu independen. Nggak ada urusannya dengan kita. Ya. Oke. Ini melihat harga di penggilingan turun 2 bulan 3 bulan lalu, kemudian harga konsumen naik. Berarti anomali kan? Anomali. Nah, anomali ini aku cari di mana masalahnya. Yang pertama, ada statement seorang pengamat mengatakan bahwa supply Cipina kurang. Jadi ini membenarkan bahwa harga naik karena Ya. supply-nya Cipinang Supply kurang. kurang. Oke. Cipinang ini pasar induk Cipinang. Pasar ya? Indo Cipinang. Ya. Nah, kami cek data, mulai dari sana, cek 5 tahun data. Kebetulan kami senang dengan matematika, fisika dulu, aku cek data. Itu ada anomali juga, aku dapat. Beras keluar 11.000 ton satu hari, itu tidak mungkin. Di pasar Cipinang? Iya, karena kalau itu keluar, berarti mobil itu numpuk, mobil truk itu mengepung, tidak ada orang bisa masuk. Selama ini berapa maksimumnya? Maksimal 3.000. Nah, ini Maksimal satu 3.000. Ini 3.000 selama 5 tahun. Ini 11.000. 11.000 satu hari. Ada anomali. Satgas turun, periksa, ngaku. Dia mengatakan lagi, ini adalah kita membenarkan data. Berarti data dulu salah semua dong. Jadi kejebak. Oke, Satgas kerja. Udah, Satgas Pangan, Pak ya? Satgas Pangan. Oke. Kami sebelum berangkat ke Rusia, ke luar negeri, dampingi Bapak Presiden, kami sudah tata, periksa seluruh Indonesia. Ini ada yang tidak benar. Diperiksa. Ambil sampel sebanyak-banyaknya, aku ditanya, Pak, kita gunakan lab untuk memeriksa lab pertanian? Jangan. Itu subjektivitasnya tinggi, itu fitnah nanti muncul dari mana-mana. Gunakan yang lain. 3, Pak, enggak. 13 lab kami gunakan. Seluruh Indonesia, Prof. 13 lab, gunakan. Kami cek 268 sampel beras, cek yang tidak sesuai dengan mereknya 86%. Oh, banyak sekali, Pak. 86 dari 260. 212 yang tidak benar, 212. tidak sesuai standar. Nah, banyak ingin plesetkan. Oplos gini, campur gini, macam-macam. Bukan itu yang aku maksud. Ini ada, jadi pastikan banyak orang yang tidak senang. Yeah. Ada orang tidak senang. Dia oh ini ada yang mengatakan beras curah itu bukan beras curah, ada juga premium curah macam-macam lah. Ya wajar, itu sangat wajar orang yang terganggu kepentingannya. Tapi aku mau jelaskan di tempat ini bahwa yang saya maksud adalah
86% ini tidak sesuai regulasi. Titik, nggak usah dibantah. Nggak usah lagi ini oplos, ini campur macam-macam. Melanggar katanya. pokoknya gitu ya. Intinya gini, pemerintah sudah menetapkan medium premium, titik. Kemudian ini kalau medium seperti apa? Kualitasnya seperti apa? 1, kadar airnya 14%. 2, sosonya 95%. Kemudian sosok kadar air, brokennya. Broken. Kepala dulu. Beras kepala maksudnya utuh. Ya. Itu kalau medium itu 75%. Premium itu 85%. Beras utuh ya? Utuh. Beras kepala ya? Utuh. Yes, ya. Nah, brokennya pecahannya itu medium 25%. Premium 15%. Selesai. Nggak usah dipolemikkan. Ini tidak sesuai dengan yang di regulasi pemerintah. Titik. Nggak usah lagi dibahas ini di Amerika. Ya kamu ke Amerika, jangan di sini. Ini Indonesia. Jadi Pak, kembali lagi premium 15% untuk yang broken, Ya. kalau yang medium 25%. 25%. Nah ini selesai. Tidak 212 sesuai. merek tadi itu tidak. Ada yang sosonya keliru, ada yang beda-beda. beda-beda, tidak sesuai. Yang jelas tidak sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan itu merugikan rakyat, merugikan rakyat Indonesia. Kalau yang dirugikan menengah ke atas, kalau Rp1.000 nggak masalah, Rp10.000. Iya. Betul. Tetapi kalau ini yang berada di garis kemiskinan, saudara kita yang numpang, yang kos-kosan, yang di bawah jembatan, yang tinggal di hutan, apa pernah pikirkan yang tidak menghasilkan padi? Dan aku pernah berada di sana, 36 tahun aku miskin ekstrim. Jadi saya mampu merasakan apa dirasakan saudara kita yang susah. Dan aku tidak mau selama kami masih di pemerintahan, kami tidak ingin menzolimi mereka. Sekarang yang 212 ini sedang berproses Pak? Sudah Pihak diperiksa. aparat, Pertama itu tanggal 10 mulai diperiksa, ada 10 Pemeriksaannya itu pemeriksaan di Satgas Pangan, aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum. Sudah kami kirim ke Pak Kapolri, kami kirim ke Pak Jaksa Agung, langsung kami kirim tertulis. Jadi sekarang kita tinggal kawal bersama. Kemudian tanggal 10 diperiksa mereka menurut laporan, tapi ini lisan. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan obrolan dari dua tokoh penting bangsa ini. Dua tokoh yang memang sudah lama melintang teman-teman kiprahnya. Menko Polhukam dan juga Mentan Amran yang memang terkenal tegas teman-teman. Cuman ya kita berharap teman-teman ya di sini Mentan yang sudah sangat berani untuk membuka siapa saja mulai melakukan pemberantasan para mafia ini. Jangan sampai ya tidak ada yang mendukung. Karena kita tahu sendiri memberantas para mafia itu sulitnya minta ampun. Bahkan Pak Prabowo sendiri mengaku teman-teman, mungkin para mafia ini gak akan bisa selesai di era saat ini. Tapi ya bukan berarti juga Pak Prabowo berhenti atau Pak Prabowo ini ya membiarkan hal ini. Progresnya terus berlanjut, tapi ya kanker stadium akhir ini memang cukup sulit untuk dilawan. Jadi ya mungkin banyak-banyak berdoalah rakyat Indonesia. Mudah-mudahan muncul lagi ini menteri-menteri seperti Pak Amran, ini Pak Mahfud yang berani untuk memberantas ketidakadilan, memberantas ini orang-orang yang malah mencari makan di kabinet, di pemerintahan, bukannya bekerja untuk rakyat tapi malah memperkaya diri sendiri. Gimana menurut kalian setelah nonton video barusan, punya pendapat yang lain kah? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.